Sistem informasi akuntansi. 1. Konsep dasar sistem informasi. Pengertian sistem. Kata sistem telah banyak sekali digunakan atau didengar dalam berbagai kesempatan, antara lain dalam percakapan sehari-hari, tulisan di berbagai media massa, forum seminar atau diskusi, buku-buku atau berbagai dokumen ilmiah. Kata ini juga digunakan untuk menggambarkan banyak hal, dan pada banyak bidang pula, seperti sistem pendidikan, sistem tata surya, sistem perekonomian, sistem pemerintahan, sistem urat syaraf, sistem transportasi kota, sistem pertahanan, sistem informasi, sistem organisasi, sistem pencernaan, dan sebagainya. Walaupun kata sistem sudah sering dipergunakan atau didengar, namun semua pihak yang mendengarkan atau menggunakan kata tersebut belum tentu mempunyai pemahaman yang sama tentang pengertian dan penerapannya. Definisi sederhana yang diterjemahkan bebas dari James A. Hall menjelaskan sistem adalah sekelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berhubungan untuk melayani tujuan umum. Hall 2013. Definisi di atas sejalan dengan pendapat Marshall B. Roney dan Paul John Steinberg yang menyatakan bahwa sistem adalah suatu rangkaian dari dua atau lebih komponen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem hampir selalu dibuat dari beberapa subsistem yang lebih kecil. Setiap subsistem melakukan suatu fungsi khusus penting untuk mendukung sistem yang lebih besar. Romney 2009, halaman 26. Menurut Joseph Wilkinson dan kawan-kawan dalam buku Accounting Information System, mendefinisikan sistem sebagai sebuah entitas yang berdiri dari bagian-bagian interaksi yang terkoordinasi untuk mencapai satu atau lebih tujuan umum. Mulyadi dalam bukunya Sistem Akuntansi menjelaskan bahwa sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan. Bila mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijumpai pengertian sistem sebagai berikut. A. Sekelompok bagian, alat, dan sebagainya yang bekerja sama untuk melakukan suatu maksud, misalnya urat syaraf dalam tubuh. Yang B. Sekelompok dari pendapat, peristiwa, kepercayaan, dan sebagainya yang disusun dan diatur baik-baik, misalnya sistem filsafat. C. Cara atau metode yang teratur untuk melakukan sesuatu, misalnya sistem pengajaran bahasa. Dalam hubungannya dengan sistem informasi, pengertian yang paling sesuai adalah pengertian butir A di atas. Dengan demikian, sistem dapat didefinisikan sebagai sekelompok bagian-bagian yang terjalin erat untuk mencapai tujuan tertentu. Dari definisi ini, dapat dipetik beberapa kata kunci yang membentuk pengertian sistem tersebut, yaitu A. Sekelompok, bisa juga sekumpulan, satu unit, satuan entitas, satuan organisasi, satuan kegiatan. Yang B, bagian-bagian, bisa juga elemen-elemen, unsur-unsur, sub-subsistem. Yang C, terjalin erat, bisa juga terintegrasi, terkoneksi, bekerja sama, terhubung, terpadu, tersusun, terkoordinasi. Yang D, mencapai tujuan, sasaran, maksud, target. Dengan berpedoman pada definisi dan kata-kata kunci yang membentuk definisi sistem di atas, mari kita coba pahami apakah contoh-contoh berikut ini dapat disebut sebagai suatu sistem. Apakah contoh-contoh berikut ini dapat disebut sebagai suatu sistem? Sistem pendidikan. A. Satu kesatuan, yaitu satuan lembaga pendidikan atau sekolah. B. Bagian-bagiannya adalah siswa, guru, kepala sekolah, karyawan administrasi, kementerian atau dinas pendidikan, kurikulum, perpustakaan, bangunan dan peralatan, badan akreditasi, pemakai lulusan, dan sebagainya. Yang C. Terjalin erat, yaitu tercermin dalam bentuk hubungan, interaksi, proses pembelajaran, kerjasama antar bagian yang diatur dalam bentuk pedoman struktur organisasi, prosedur kerja, metode kerja, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab, norma-norma,
peraturan dan sanksi, dan sebagainya. Yang D, mencapai tujuan yaitu mencerdaskan, memberdayakan, dan membangun karakter anak didik. Berikutnya adalah sistem pemerintahan. Yang A, satu kesatuannya adalah satu kesatuan wilayah geografis. Misalnya, negara Indonesia yang wilayahnya dari Sabang hingga Merauke. B, bagian-bagiannya adalah ada wilayah, penduduk, aset dan keuangan negara, lembaga-lembaga eksekutif pemerintahan, yaitu lembaga kepresidenan, pemerintahan provinsi atau kabupaten atau kota madya. Lembaga-lembaga legislatif, yaitu DPR, DPD, MPR. Lembaga-lembaga yudikatif, yaitu MA, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri. Lembaga-lembaga pengawasan, yaitu BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal. Lembaga-lembaga swasta, misalnya perusahaan. Lembaga-lembaga keagamaan, misalnya MUI, Parisada Hindu Dharma, Wali Gereja. Aset negara, yaitu misalnya gedung, peralatan, dana atau keuangan negara. Yang C, terjalin erat, yaitu tercermin dalam bentuk hubungan, interaksi, prosedur, dan kerjasama antar lembaga atau lembaga dengan penduduknya yang diatur dalam bentuk undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Yang D, mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan penduduknya serta menjamin keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Selanjutnya, sistem informasi. Suatu sistem informasi dapat didefinisikan secara teknis sebagai suatu rangkaian yang komponen-komponennya saling terkait, yang mengumpulkan dan mengambil kembali, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan mengendalikan perusahaan. Laudon 2014. Ciri-ciri sistem informasi adalah yang A, satu kesatuan, yaitu satu kesatuan organisasi. Yang B, bagian-bagiannya adalah ada manajemen, karyawan, pemangku kepentingan atau stakeholders, lainnya, gedung kantor, subsistem komputer atau perangkat keras, perangkat lunak, perangkat jaringan, sumber daya manusia, basis data, dan informasi. Yang C, ada terjalin erat, yaitu tercermin dalam bentuk hubungan, interaksi, prosedur kerjasama antar manajemen, karyawan, dan subsistem komputer yang diatur dalam bentuk berbagai prosedur dan instruksi kerja. Yang D, mencapai tujuannya, yaitu menghasilkan informasi yang berkualitas bagi manajemen dan pemangku kepentingan lainnya. Klasifikasi sistem. Sistem dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, antara lain, yang pertama, ditinjau dari sudut penciptanya. A. Sistem alamiah atau sistem ciptaan Tuhan, contoh sistem tata surya, sistem alam jagat raya, sistem tubuh manusia, dan sebagainya. Yang B. Sistem buatan manusia. Contohnya, sistem pendingin udara atau AC, sistem transportasi umum, sistem pendidikan nasional, dan sebagainya. Yang kedua, ditinjau dari sudut keberadaannya. A. Sistem fisik, yaitu suatu sistem yang keberadaannya dapat dilihat secara fisik. Misalnya sistem fondasi cakar ayam, sistem komputer, sistem keamanan, sistem produksi, dan sebagainya. Yang ke B, sistem abstrak, suatu sistem yang tidak berwujud fisik. Misalnya sistem filsafat Pancasila, sistem demokrasi, sistem komunis, dan sebagainya. Yang ketiga, ditinjau dari derajat interaksi dengan lingkungan luar. Yang A, sistem terbuka. Suatu sistem yang keberadaannya banyak dipengaruhi oleh lingkungan sistem tersebut. Misalnya sistem perdagangan bebas, sistem perekonomian, sistem pendidikan, dan sebagainya. Yang B, sistem tertutup. Suatu sistem yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh lingkungan luar. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir tidak ada sistem yang bersifat tertutup sepenuhnya. Sistem yang relatif agak tertutup, misalnya sistem arloji otomatis, sistem peradaban suku Baduy dalam, dan sebagainya. Yang keempat, ditinjau dari derajat kepastiannya. A. Sistem tertentu atau deterministik sistem, yaitu
suatu sistem di mana perilaku, aktivitas, atau hasil dari sistem tersebut dapat diprediksi secara pasti. Contoh arloji otomatis, sistem pendingin udara, dan sebagainya. Yang ke B, sistem probabilistik atau probabilistik system, yaitu suatu sistem di mana perilaku, aktivitas, dan hasil dari suatu sistem sulit diprediksi secara pasti. Contohnya sistem latihan sepak bola, sistem pembangunan, sistem pendidikan budi pekerti, dan sebagainya. Model umum sistem informasi. Model umum sistem informasi dapat dilihat pada gambar 1.1. Model ini bersifat umum karena dapat dipergunakan untuk menjelaskan seluruh sistem informasi yang ada, terlepas dari perubahan dan perkembangan teknologi informasi yang berubah cepat. Model ini juga dapat menjelaskan berbagai aplikasi sistem informasi, seperti sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, sistem informasi lalu lintas, sistem informasi bursa saham, sistem informasi perpustakaan, dan sebagainya. Satuan entitas dan lingkungan luar. Tercermin dari garis bujur sangkar berwarna hitam, elemen-elemen yang berada di dalam garis bujur sangkar tersebut disebut satuan entitas atau satuan organisasi, satuan kerja, satuan kegiatan. Sedangkan elemen-elemen yang berada di luar garis bujur sangkar tersebut disebut lingkungan luar. Lingkungan luar disebut juga sistem supra atau suprasistem. Sedangkan sumber data berasal dari satuan-satuan entitas dari lingkungan luar sistem atau unit-unit aktivitas di dalam satuan entitas sistem tersebut. Contoh satuan-satuan entitas dari luar sistem perusahaan, misalnya pelanggan, pemasok, pemegang saham, lembaga keuangan atau bank, pemerintahan atau Direktorat Jenderal Pajak, dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan unit-unit aktivitas di dalam satuan entitas, misalnya karyawan, bagian pembelian, bagian produksi, bagian pemasaran, bagian keuangan, bagian personalia, bagian gudang, dan bagian-bagian lain yang terkait. Tentang koleksi data. Koleksi data mencakup kegiatan mengumpulkan, merekam, atau menangkap data dari sumber data termasuk kegiatan verifikasi dan validasi data, serta pemindahan data dari lokasi perekaman ke lokasi pengolahan. Data adalah kumpulan fakta yang berfungsi sebagai bahan baku sebelum diolah menjadi informasi. Manajemen basis data. Manajemen basis data mencakup kegiatan pengaturan, penyimpanan atau penempatan data pada arsip-arsip atau files atau basis data atau database, pengkinian atau pencatatan data, updating, recording, penyesuaian data, pengaksesan, dan penyimpanan kembali data untuk diproses lebih lanjut. Olah data. Olah data merupakan kegiatan mengolah, memanipulasi, atau memproses data untuk menjadi informasi. Kegiatan mengolah data mencakup kegiatan aritmetika, menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, membagi, menyortir, menggandakan, membandingkan, menggolongkan, meringkas, dan menyajikan hasil olahan data dalam bentuk seperti grafik, tabel, dan laporan. Informasi. Informasi adalah hasil olahan data yang bermanfaat bagi pengguna informasi. Termasuk juga dalam kegiatan informasi ini adalah persiapan pencetakan laporan, pemeriksaan hasil informasi sebelum dipublikasikan kepada pemakai, serta kegiatan penyebaran informasi tersebut kepada para pemakai terkait. Sekuritas dan pengendalian data. Sekuritas dan pengendalian data merupakan aktivitas dalam rangka menjamin keamanan, keandalan, validitas, keutuhan dan kerahasiaan data akibat berbagai faktor, seperti kesalahan pemasukan data, kerusakan akibat virus, bencana alam, kebakaran, pencurian, pemalsuan, diakses orang tidak berwenang, dan sebagainya. Kemudian pemakai informasi.
Pemakai informasi adalah para pengguna informasi, baik di dalam organisasi atau manajemen maupun di luar organisasi, yang memerlukan informasi tersebut untuk berbagai keperluan, seperti pengambilan keputusan, penegasan atau konfirmasi, prediksi, atau untuk umpan balik. Karakteristik sistem. Setiap sistem mempunyai karakteristik atau ciri-ciri pokok sebagai berikut. A. Dalam satuan unit atau entitas. A unit, an entity. B. Ada komponen-komponen. Components, elemen, parts. C. Setiap komponen saling berinteraksi. Interface, interaction. D. Ada batasan sistem. Sistem boundary. E. Ada lingkungan luar sistem. Environment. F. Model aktivitas sistem. Masukan atau input, proses atau proses, keluaran atau output. Yang G. Ada tujuan sistem. Goal, objektif. Yang H. Suatu kegiatan yang berulang-ulang secara natural. Natural repeating. Satuan unit atau entitas. Satuan entitas, satuan organisasi, satuan unit kerja merupakan satu kesatuan wadah atau wujud, bentuk atau tempat di mana berbagai elemen berkumpul dan saling berinteraksi. Barangkali satuan entitas yang paling besar adalah satuan alam semesta atau jagat raya ini. Namun satuan unit ini dapat juga mencerminkan satuan-satuan yang lebih kecil. Misalnya Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa dianggap sebagai satuan entitas atau dalam lingkup yang lebih kecil. Misalnya provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan kelurahan. Satuan perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas dapat dianggap sebagai satuan entitas atau dalam unit-unit yang lebih kecil, seperti cabang, divisi, departemen bisa juga dianggap sebagai satu kesatuan entitas. Dalam contoh sebelumnya, ada satuan entitas yang berjenjang. Dalam hal seperti ini, satuan entitas yang lebih besar disebut sistem supra, atau sering disebut sebagai lingkungan luar sistem. Sedangkan satuan entitas yang lebih kecil sering disebut sebagai subsistem. Misalnya bila Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI disebut sebagai sistem, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atau bumi ini disebut sebagai sistem supra atau lingkungan sistem. Sedangkan provinsi-provinsi yang tergabung dalam NKRI bisa disebut sebagai sub-subsistem. Kemudian tentang komponen-komponen. Komponen-komponen atau bagian-bagian atau elemen-elemen atau unsur-unsur merupakan kumpulan dari berbagai orang, benda, atau ide. Dalam NKRI, komponen-komponennya terdiri dari orang, atau penduduk atau warga negara, atau orang asing. Benda, wilayah dari Sabang hingga Merauke, gedung, peralatan kerja, uang rupiah, serta suatu ide, atau bentuk organisasi yang terdiri dari lembaga eksekutif atau kepresidenan, lembaga legislatif atau DPR, dan lembaga yudikatif atau pengadilan negeri, serta filsafat Pancasila. Dalam entitas suatu perusahaan terdapat orang-orang atau pemegang saham, komisaris, manajemen, atau karyawan, benda atau aset perusahaan, dan suatu ide, visi, misi, kode etik, dan sebagainya. Interaksi komponen. Suatu sistem bukan hanya sekedar kumpulan atau gabungan komponen-komponen. Kalau hanya digabung begitu saja, maka setiap komponen tidak mempunyai arti apa-apa. Dalam setiap sistem, yang penting adalah bahwa setiap komponen mempunyai peran dan memberikan kontribusi bagi keberadaan sistem sebagai satu kesatuan utuh. Untuk dapat memberikan kontribusi, maka setiap komponen saling berinteraksi, saling berhubungan, saling bekerja sama, membentuk suatu mekanisme dan jaringan kerja. Gedung kantor tidak ada artinya bila tidak ada orang atau penghuni kantor yang sedang beraktivitas di dalam gedung tersebut.
Bagian pembelian tidak ada artinya bila tidak ada bagian produksi yang memerlukan bahan baku yang harus dibeli oleh bagian pembelian. Komputer tidak ada artinya bila tidak digunakan oleh bagian akuntansi untuk mengolah data akuntansi. Manajemen tidak akan berfungsi bila tidak ada pemegang saham yang mendirikan perusahaan dan menyetorkan modal ke dalam perusahaan. Jadi jelaslah bahwa setiap komponen dalam suatu sistem mempunyai kontribusi dan saling berinteraksi. Batasan sistem dan lingkungan luar. Setiap sistem mempunyai batas dengan lingkungan luar atau sistem supra. Batasan sistem adalah suatu garis atau lingkaran dapat berwujud fisik atau imajiner, yang menandai atau yang menjadi pembeda antara sistem tersebut dengan sistem supranya. Misalnya batas-batas wilayah NKRI dengan negara-negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Australia, telah dapat ditentukan dan disepakati secara fisik berupa batas lautan dan daratan. Batasan yang bersifat imajiner, misalnya antara sistem filsafat Pancasila dengan sistem kapitalisme atau komunisme. Di luar batas-batas geografis NKRI sebagai salah satu negara disebut lingkungan luar sistem. Batas bagian barat NKRI adalah Sabang. Di sebelah barat wilayah Sabang ini disebut lingkungan luar sistem NKRI. Batas bagian timur NKRI adalah Merauke. Di sebelah timur Merauke disebut lingkungan luar sistem NKRI. Lingkungan luar sistem berarti semua hal yang berada di luar sistem tersebut. Seringkali juga disebut suprasistem. Model aktivitas sistem. Model umum aktivitas suatu sistem yaitu masukan atau input, proses, kemudian keluaran atau output. Masukan adalah suatu energi atau sumber daya yang diperlukan oleh suatu sistem yang sumbernya berasal dari lingkungan luar sistem. Ada dua jenis masukan, yaitu masukan perawatan atau maintenance input dan masukan sinyal atau sinyal input. Masukan perawatan adalah energi, sumber daya pendukung, yang diperlukan agar suatu sistem terus dapat beroperasi. Masukan sinyal adalah energi atau bahan baku atau raw materials, yang diolah, dikonversi, diproses, atau diubah oleh suatu sistem untuk menjadi keluaran atau input. Masukan perawatan dalam suatu perusahaan pabrik misalnya, uang, mesin pabrik, dan peralatan. Sedangkan masukan sinyal dalam suatu perusahaan pabrik adalah bahan baku utama untuk membuat suatu produk. Proses adalah aktivitas suatu sistem untuk mengolah bahan baku menjadi keluaran atau produk jadi. Keluaran atau output adalah hasil olahan bahan baku atau energi sinyal menjadi suatu produk jadi yang bermanfaat bagi lingkungan luar atau suprasistem. Atau bisa juga merupakan hasil buangan atau limbah dari suatu sistem. Tujuan atau sasaran. Setiap sistem pasti mempunyai sasaran atau tujuan. Sasaran atau tujuan ini diwujudkan dalam bentuk keluaran atau output yang diperlukan oleh sistem lain atau sistem supra. Dalam sistem terbuka, setiap keluaran dari suatu sistem merupakan masukan bagi sistem lain atau sistem supra. Karakteristik sistem dapat dijelaskan pada gambar 1.2. Suatu kegiatan yang berulang secara natural. Setiap sistem dibuat karena adanya aktivitas yang rutin dan berulang. Karena kegiatan itu berulang, maka perlu suatu standarisasi dan menjadi suatu sistem. Misalnya sistem pergerakan matahari di mana matahari akan bergerak dari 230 lintang utara pada 21 September ke selatan dan mencapai di 230 lintang selatan pada tanggal 21 Maret dan akan bergerak kembali ke utara setelah tanggal tersebut. Kondisi ini akan berlaku setiap tahunnya. Contoh lain adalah sistem pembuatan atau perpanjangan kartu tanda penduduk atau KTP. Proses pembuatan KTP akan menjadi rutin dan berulang-ulang setiap pembuatan dan perpanjang KTP. Data dan informasi.
Data adalah kumpulan fakta, angka-angka, atau simbol-simbol yang belum mempunyai makna atau kegunaan. Informasi adalah data yang telah diolah, sehingga hasil olahan tersebut telah bermanfaat atau berguna bagi para pemakai informasi untuk pengambilan keputusan. Bila dianalogikan dengan suatu pabrik sebagai suatu sistem, maka aktivitas pabrik adalah memperoleh bahan baku untuk kemudian diolah menjadi barang jadi. Dari sudut konsumen, bahan baku tersebut belum berarti apa-apa dan belum berguna sama sekali. Hanya barang jadilah yang berguna bagi pelanggan. Gambar 1-2. Karakteristik sistem. Data dapat dianalogikan sebagai bahan baku, dan informasi dapat dianalogikan sebagai barang jadi. Tumpukan faktur masih merupakan data bagi bagian akuntansi, tetapi setelah faktur dicatat dan diolah oleh bagian akuntansi untuk menghasilkan laporan penjualan, maka laporan penjualan tersebut baru menjadi informasi karena berguna bagi manajer penjualan untuk menilai kinerja bagian penjualan. Atau berdasarkan faktur tersebut, bagian akuntansi dapat menghasilkan laporan umur piutang. Maka laporan umur piutang tersebut sudah menjadi informasi karena bermanfaat bagi bagian keuangan untuk memprediksi arus kas perusahaan. Dalam akuntansi, formulir atau dokumen merupakan media untuk merekam data transaksi. Sedangkan berbagai jenis laporan akuntansi yang dihasilkan dari pengolahan data transaksi merupakan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan. Informasi adalah data yang diproses menjadi laporan yang berguna bagi penggunanya, atau penerima atau pengguna mengambil tindakan atas laporan tersebut. Data yang diolah adalah data yang berhubungan dengan informasi yang akan dihasilkan. Tidak semua data dapat diproses untuk menghasilkan informasi. Apakah semua data yang diproses akan menjadi informasi? Tidak semua data yang diproses akan menjadi informasi. Data yang diproses akan menjadi data jika hasil proses digunakan kembali untuk membuat suatu hasil yang bermanfaat bagi yang menerima. Misalnya ketika mahasiswa diminta untuk membuat analisis rasio dari laporan keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan merupakan hasil data yang diproses dari bukti transaksi. Namun laporan keuangan tidak menjadi informasi bagi mahasiswa. Tetapi ketika laporan keuangan tersebut diproses kembali dengan membuat rasio keuangan, maka rasio-rasio keuangan akan menjadi informasi bagi mahasiswa. Karena rasio keuangan ini yang diminta dosen mahasiswa tersebut untuk dianalisis. Dalam kasus tertentu, data yang diolah tidak menjadi data untuk diproses lebih lanjut atau tidak menjadi informasi. Misalnya berita di surat kabar. Berita itu diolah dari sumber data di lapangan, diketik, diedit, dan dicetak. Namun jika berita tidak diolah lagi atau tidak membuat seseorang bertindak atas berita tersebut, maka berita itu bukan data dan bukan informasi. Kata kunci dari informasi adalah seseorang akan bertindak ketika mendapatkan berita, laporan, atau data yang telah diolah. Hubungan antara data dengan informasi, dokumen dengan laporan dapat dijelaskan pada gambar 1-3, yaitu hubungan data dengan informasi. Data, kemudian proses, kemudian informasi. Dokumen, kemudian proses, kemudian laporan-laporan. Kualitas informasi. Tujuan dari sistem informasi adalah untuk menghasilkan keluaran atau informasi yang berkualitas. Ikatan Akuntan Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan tahun 2012 pada bagian kerangka dasar penyusunan laporan keuangan menyebutkan ada 4 karakteristik kualitatif pokok yang dapat menjadi patokan untuk menilai kualitas informasi. Yang pertama, relevan atau relevance. Informasi yang relevan akan mengurangi ketidakpastian, mengembangkan kemampuan mengambil keputusan untuk membuat prediksi, atau mengkonfirmasikan atau mengkoreksi ekspektasi sebelumnya. Yang kedua, andal atau reliable. Informasi yang handal, jika informasi itu bebas dari kesalahan atau bias, dan secara akurat menggambarkan kejadian yang terjadi dalam organisasi. Yang ketiga, lengkap atau komplit. Informasi yang lengkap
jika tidak menghilangkan aspek-aspek penting dari peristiwa yang mendasari atau kegiatan yang terukur. Tepat waktu atau timely. Informasi yang tepat waktu bila informasi diberikan pada waktu pengambil keputusan membuat keputusan. Yang kelima, dapat dimengerti atau understandable. Informasi yang dapat dimengerti jika disajikan dalam format yang bermanfaat dan memenuhi persyaratan bagi penggunanya. Yang keenam, dapat diverifikasi atau verifiable. Informasi yang dapat diverifikasi jika dua orang yang kompeten bertindak secara independen dan menghasilkan informasi yang sama. Yang ketujuh, dapat diakses atau accessible. Informasi dapat diakses jika informasi itu tersedia bagi pengguna ketika dibutuhkan dan dalam format yang sesuai. Dapat dipahami artinya seberapa mudah informasi tersebut dapat dimengerti, dicerna, dan diserap oleh para pemakai informasi tersebut. Tidak semua jenis informasi langsung dapat dipahami oleh para pemakai informasi. Jenis informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan misalnya, memerlukan waktu pendidikan dan latihan cukup lama bagi para pemakai informasi untuk dapat memahami isi laporan keuangan tersebut. Sebab laporan keuangan disusun berdasarkan aturan-aturan, istilah-istilah, dan model pengolahan data berdasarkan persamaan akuntansi yang bersifat khusus, seperti teknik pencatatan berdasarkan double entry bookkeeping, istilah debit dan kredit, dan sebagainya. Kendala relevansi dan keandalan informasi. Bagaimanapun, upaya untuk mencapai kadar kualitas relevan dan andal yang tinggi dari suatu informasi akan selalu terbentur pada kendala dalam bentuk, ketepatan waktu, biaya, dan manfaat, serta keseimbangan di antara karakteristik kualitatif tersebut. Mengutamakan ketepatan waktu seringkali justru mengorbankan keakuratan dan kelengkapan informasi tersebut. Mengharapkan derajat keandalan informasi yang tinggi seringkali berakibat biaya yang dikorbankan juga tinggi. Pertimbangan biaya dan manfaat. Unsur-unsur karakteristik kualitatif dari informasi tersebut seringkali juga saling bertentangan. Misalnya antara ketepatan waktu dengan keakuratan, nilai prediksi atau melihat ke depan dengan nilai umpan balik atau melihat ke belakang, biaya dan manfaat, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam penyusunan atau pengolahan informasi, perlu diperhatikan keseimbangan dari semua karakter kualitas yang terkadang saling bertentangan tersebut. Sistem informasi manajemen, dan sistem informasi akuntansi. Prinsip dan karakter dari sistem informasi manajemen, dan sistem informasi akuntansi adalah sama, yaitu sama-sama sebagai suatu sistem. Yang berbeda hanyalah ruang lingkupnya saja. Untuk membahas hubungan sistem informasi manajemen, dan sistem informasi akuntansi dapat dilihat dengan dua sudut pandang, yaitu SI sebagai induk dengan SIA, merupakan bagian dari SIM. Sudut pandang lainnya adalah SIM dan SIA merupakan bagian dari SI dalam organisasi. Sistem informasi sebagai induk dari sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi sebagai bagian dari sistem informasi manajemen dapat dilukiskan pada gambar 1.3. Dari gambar 1.3 dapat dilihat bahwa SIA merupakan subsistem dari SIM, sedangkan SIM merupakan subsistem dari SI. Oleh karena itu, SIA, SIM, dan SI mempunyai ciri-ciri yang sama. SIA menekankan pada informasi akuntansi baik untuk kepentingan eksternal maupun internal. Informasi akuntansi dibatasi oleh sifat dan ruang lingkup data yang diolah, yaitu hanya yang bersifat kuantitatif dan keuangan saja. SIM lebih luas dibandingkan dengan SIA, karena data yang diolah bukan saja data akuntansi, tetapi juga data non-akuntansi, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, sepanjang data tersebut mampu menghasilkan informasi yang berguna bagi manajemen dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen.
SI tentu saja lebih luas dari SIM, karena data yang diolah adalah keseluruhan data yang relevan sepanjang data tersebut mampu menghasilkan informasi yang luas, yang diperlukan oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap organisasi atau entitas tersebut, atau pihak yang berkepentingan dalam hal ini bukan hanya manajemen. Sedangkan sudut pandang lainnya di mana SI sebagai induk dan SIA dan SIM sebagai bagian dari SI dapat digambarkan pada gambar 1.4 di bawah ini. Gambar 1.4 hubungan SI, SIM, dan SIA. Posisi SIA dan SIM adalah sama. Alasan membagi sistem informasi seperti gambar 1.4 di atas adalah membedakan sistem yang berhubungan dengan transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Transaksi adalah peristiwa ekonomi dalam organisasi. Transaksi dalam dunia usaha atau organisasi dapat dibedakan menjadi transaksi keuangan dan non-keuangan. Namun kedua transaksi tersebut terjadi di organisasi. Kadang saling berhubungan, kadang tidak saling berhubungan. Sebagai contoh, ketika organisasi menerima pesanan barang dari pelanggan dengan dibuatnya order penjualan, maka secara kontraktual sudah terjadi transaksi atau peristiwa ekonomi antara organisasi dengan pelanggannya. Hal ini dikatakan suatu transaksi atau peristiwa ekonomi karena organisasi akan memproses pesanan tersebut berdasarkan order penjualan. Untuk transaksi ini akan dicatat dalam sistem distribusi yang mencatat pemesanan dan mengatur pengiriman barang yang dipesan. Ketika terjadi pengiriman dan timbulnya piutang atas penjualan, maka telah terjadi transaksi keuangan, dan ini akan dicatat dalam sistem informasi akuntansi. Ini contoh di mana SIA dan SIM saling berhubungan dalam sistem informasi. Contoh lain, bila organisasi mendapat laporan jumlah tayangan iklan di televisi dari biro jasa advertising-nya, maka laporan ini akan dicatat dalam sistem pemasaran, dan data ini tidak mempunyai hubungan dengan SIA. Dari penjelasan tadi dapat didefinisikan bahwa sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, dan memproses data keuangan dan data non-keuangan yang terkait dengan transaksi keuangan untuk menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan. Informasi non-keuangan yang terkait dengan keuangan adalah data yang dibutuhkan atau berhubungan dengan transaksi keuangan. Misalnya dalam mencatat transaksi penjualan kredit untuk pelanggan baru. Sebelum transaksi penjualan terjadi, bagian akuntansi harus menyiapkan kartu piutang pelanggan baru dan membutuhkan data non-transaksi keuangan seperti nama pelanggan, alamat, nama personal yang dapat dikontak, nomor telepon, dan sebagainya. Sedangkan sistem informasi manajemen adalah sistem yang memproses transaksi keuangan yang tidak diproses secara tradisional dalam sistem informasi akuntansi. Model proses pengendalian. Secara fisik, semua sistem dan sub-subsistem berinteraksi secara terbuka dengan lingkungan luar. Artinya keberadaan sistem dan atau daya tahan suatu sistem sangat ditentukan oleh A. Sejauh mana keluaran suatu sistem bermanfaat bagi lingkungan luar atau sistem lain atau sistem supra. B. Kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan luar yang selalu berubah. Agar suatu sistem dapat bertahan hidup, maka dalam dirinya harus dilengkapi dengan subsistem pengendali atau unit pengendalian yang bertujuan untuk A. Memantau sejauh mana keluaran suatu sistem masih sesuai dengan kebutuhan lingkungannya. B. Mengantisipasi berbagai perubahan lingkungan luar agar sistem mampu segera melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Yang C. Memastikan bahwa setiap komponen dalam sistem telah berfungsi sesuai dengan kondisi atau kriteria yang telah ditetapkan. Dilihat dari proses kerjanya, unit pengendalian maka dapat dibedakan beberapa jenis proses pengendalian, yaitu A. Proses pengendalian umpan balik atau feedback control. Yang B. Proses pengendalian umpan maju atau feed forward control. Yang C. Proses pengendalian pencegahan
atau preventive control. Yang D, proses pengendalian kotak hitam atau black box control. Pada umumnya, unsur-unsur yang ada pada unit pengendalian seperti halnya yang ada dalam air conditioner atau AC adalah sebagai berikut. Yang pertama, elemen standar, yaitu suatu kriteria atau kondisi yang diinginkan. Yang kedua, elemen sensor, yaitu media untuk merekam kondisi sesungguhnya yang terjadi. Yang ketiga, elemen pembanding, yaitu elemen yang membandingkan kondisi standar dengan kondisi sesungguhnya. Yang keempat, elemen pengatur, yaitu elemen yang melakukan tindakan koreksi bila kondisi sesungguhnya telah menyimpang melewati batas toleransi dari kondisi standar. Mekanisme kerja dari masing-masing unit pengendali berdasarkan tipe proses pengendaliannya dapat dilihat pada gambar 15, 16, 17, dan 18. Gambar 15, proses pengendalian umpan balik. Pada proses pengendalian umpan balik, pada gambar 15, unit pengendalian ditetapkan pada tahap keluaran. Unit pengendalian merekam keluaran yang sesungguhnya, kondisi real atau kondisi nyata. Kemudian dibandingkan dengan keluaran yang diinginkan atau standar. Bila terjadi penyimpangan kondisi real dari kondisi standar yang melewati batas toleransi yang ditetapkan, maka dilakukan koreksi pada tahap masukan. Contoh adalah dalam proses belajar mengajar di sekolah. Sekolah menetapkan nilai minimal atau nilai standar siswa untuk dinyatakan lulus setiap mata pelajaran yang diikuti adalah 60 dan target jumlah siswa yang lulus minimal adalah 90%. Kondisi standar. Guru kemudian melaksanakan evaluasi hasil belajar siswa selama 1 semester dengan memberikan ujian akhir semester. Dalam kasus ini, unit pengendalian ditetapkan pada tahap keluaran. Setelah hasil ujian diperiksa, ternyata siswa yang lulus hanya 80%. Kondisi real. Unit pengendalian, guru dan kepala sekolah membandingkan kondisi real yang lulus 80% dengan standar minimal 90%. Kemudian berkesimpulan bahwa jumlah siswa yang lulus atau kondisi realnya masih di bawah batas toleransi atau kondisi standar. Atas dasar inilah maka guru dan kepala sekolah atau unit pengendalian melakukan evaluasi atas masukan. Misalnya proses seleksi calon siswa, kurikulum, materi bahan ajar, dan sebagainya, untuk menyempurnakan proses pembelajaran pada periode berikutnya. Pada proses pengendalian umpan maju pada gambar 16, unit pengendalian dipasang atau ditetapkan pada tahap proses. Unit pengendalian merekam aktivitas proses atau kegiatan yang sesungguhnya, atau proses real atau proses nyata. Kemudian dibandingkan dengan proses yang diinginkan atau proses standar. Tindakan koreksi dilakukan bila proses real tidak sesuai dengan proses yang diharapkan. Unit pengendalian menekankan pada pengendalian proses untuk memastikan bahwa aktivitas telah berjalan sesuai dengan standar atau prosedur yang telah ditetapkan. Bila prosesnya berjalan baik, maka diharapkan keluarannya juga akan baik. Kembali pada contoh proses belajar mengajar siswa di atas. Pada pengendalian umpan maju dalam proses belajar mengajar siswa, guru menerapkan metode pembelajaran dengan pendekatan proses belajar siswa aktif atau student-centered learning. Pada proses belajar siswa aktif, evaluasi dan pengendalian atas prestasi siswa dilakukan selama proses pembelajaran, bukan hanya pada tahap akhir pembelajaran, antara lain berdasarkan keaktifan siswa dalam diskusi, tugas kelompok, presentasi tugas, dan sebagainya. Pada proses pengendalian pencegahan gambar 17, unit pengendalian ditetapkan sebelum masukan memasuki tahap proses. Unit pengendalian menekankan pengawasan ketat terhadap kualitas masukan, apakah kualitas real masukan telah sesuai dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan. Bila kualitas masukannya baik, maka diharapkan tidak akan ada masalah pada tahap proses dan tahap keluaran. Pada contoh proses belajar mengajar di atas,
Pengendalian atau pengawasan ketat dilakukan pada saat seleksi masuk calon siswa tersebut. Bila kualitas calon siswa yang diterima atau kondisi real telah sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan, maka proses belajar mengajar menjadi lebih mudah dan kualitas lulusan atau keluaran diharapkan dapat memenuhi target kualitas dan kuantitas lulusan. Pada proses pengendalian kota hitam, gambar 18, unit pengendalian mempelajari pola hubungan antara masukan dengan keluaran, tanpa melakukan pengawasan terhadap prosesnya. Tipe pengendalian kota hitam ini dipilih terhadap sistem, jika proses yang terjadi di dalam sistem tersebut sangat sulit untuk diketahui. Atau kalaupun ingin mengetahui prosesnya, biaya yang ditimbulkan akan lebih besar dari manfaatnya. Dalam teknik audit around the computer, seorang auditor menerapkan proses pengendalian kotak hitam dalam melaksanakan proses auditnya. Auditor dalam hal ini hanya memeriksa tahap masuk atau dokumen transaksi dan tahap keluaran, yaitu laporan yang dicetak oleh komputer, tanpa melakukan pemeriksaan atas proses pengolahan datanya, misalnya program komputernya, program aplikasi, atau sistem operasi komputer tersebut.